Pernah nggak sih ngerasa ada yang salah sama sebuah argumen tapi aduh bingung banget ngejelasin letak salahnya di mana? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu alat berpikir yang simple banget namanya menalar meta. Ini bakal mengubah cara kita semua ngeliat perdebatan. Yuk, kita mulai? Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Lagi dengerin argumen, terus kok kayak ada yang aneh ya? Kayak ada loncatan logika gitu, tapi kita susah banget nunjuk. Nah, salahnya di sini. Rasanya tuh gregetan banget ya kan? Ternyata perasaan aneh dan membingungkan itu ada namanya loh. Sumber materi kita menyebutnya kritik hoaks. Istilah yang pas banget buat argumen yang kedengarannya pinter, tapi isinya kosong melompong. Jadi, kritik hoaks itu apa sih sebenarnya? Coba bayangin deh, ada argumen yang sengaja dibikin ribet, muter-muter. Tujuannya itu bukan buat nyari kebenaran, tapi buat bikin kita bingung. Intinya cuma satu, biar kelihatan kritis, padahal logikanya ya ampun rapuh banget. Tapi tenang, untungnya ada kok cara buat membedah kebingungan ini, dan inilah solusi yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Menalar meta. Oke, jadi menalar meta itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh sebuah metode berpikir kritis yang ngetes sebuah ide pakai satu kebenaran universal yang super simple. Dan hebatnya lagi, metode ini tuh realistis banget, bisa dipakai buat masalah sepele sampai masalah gede, dan berlaku di mana aja, kapan aja. Nah, ini poin yang paling penting. Tujuan menalar meta itu bukan buat menang debat ya, bukan buat adu argumen. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu, yaitu buat ngelurusin logika yang bengkok, baik itu di omongan orang lain atau bahkan di pikiran kita sendiri. Ini soal nyari kejelasan, bukan soal menang-menangan. Mungkin namanya kedengeran agak rumit ya, menalar meta, tapi justru kekuatannya itu ada di kesederhanaannya. Jadi lupain deh puluhan aturan logika yang bikin pusing. Anda cuma perlu kuasai satu konsep ini aja buat mulai. Dan inilah dia, aturan emasnya. Output tidak bisa melampaui input. Coba deh, biarin kalimat ini meresap dulu. Ini adalah sebuah kebenaran universal yang gila, kuat banget, dan sebenarnya kita lihat di mana-mana di sekitar kita. Biar lebih nangkep, kita coba lihat frasi lainnya. Hasil tidak bisa melampaui dukungan. Masuk akal banget kan? Kita nggak bisa dong ngarepin hasil yang gede banget kalau dukungan atau sumber daya yang kita kasih, ya seadanya. Logis. Ada satu lagi nih, dan yang ini aduh indah banget ngegambarinnya. Aktualisasi tidak bisa melampaui potensi. Maksudnya, sesuatu itu cuma bisa jadi apa yang potensinya memungkinkan. Biji apel, ya potensinya jadi pohon apel. Nggak mungkin kan jadi pohon durian? Aturan ini berlaku dimanapun, tanpa kecuali. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita coba terapin aturan simpel ini ke sebuah contoh di dunia nyata. Biar kita lihat sendiri seberapa efektifnya aturan ini buat ngejernihin logika. Coba deh bayangin, Anda lagi di kasir. Terus ada yang nanya pertanyaan lucu ini. Mbak, Mas, bisa nggak sih saya beli 2 kaleng susu pakai uang yang cukupnya buat beli 3 kaleng susu? Kedengarannya konyol banget kan? Tapi, kenapa ya ini kedengaran konyol? Nah, ayo kita bedah pakai alat baru kita. Oke, ayo kita petakan. Inputnya apa? Uang untuk 3 kaleng susu. Output yang diinginkan? Beli 2 kaleng susu. Simpel kan? Sekarang kita tanyain pertanyaan kuncinya. Apakah outputnya melampaui input? Apakah 2 kaleng susu itu lebih besar dari uang untuk 3 kaleng susu? Jelas gak dong? Nah, karena itu kesimpulannya jadi jelas banget dan super logis. Ya jelas bisa, aturan kita ini langsung ngasih jawaban yang pasti, tanpa ribet. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa alat super ini ke kehidupan kita sehari-hari? Anggap aja ini kayak sepasang kacamata baru. Kacamata yang bantu kita ngelihat dunia jadi jauh lebih jernih. Jadi, aturan output tidak bisa melampaui input ini, anggap aja ini jadi pemindai mental baru Anda. Jadi kacamata baru buat lihat detail, jadi teleskop buat lihat gambaran besarnya, dan jadi, ya, scanner buat ngedetek logika aneh secara instan. Keren kan? Intinya sih di sini, coba deh jadiin ini kebiasaan baru. Tiap kali dengar ada klaim atau argumen, coba berhenti dulu sebentar. Terus tanya ke diri sendiri, ide ini kira-kira ngelanggar aturan universal tadi nggak ya? Outputnya lebih besar dari inputnya nggak ya? Nah, sekarang Anda udah punya alatnya. Percaya deh,
dunia argumen dan informasi di sekitar Anda nggak akan pernah terlihat sama lagi. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda akan menguji sesuatu, tapi premis besar apa, argumen kuat apa yang bakal Anda uji pertama kali dengan kacamata baru ini.